Tanaman pala, atau Myristica fragrans, sebenarnya memiliki preferensi terhadap kondisi tumbuh yang konsisten. Meskipun tidak sepenuhnya benar bahwa tanaman pala tidak kenal musim, mereka lebih membutuhkan iklim yang relatif stabil untuk tumbuh dengan baik. Pala biasanya tumbuh di daerah dengan iklim tropis hangat dan lembab. Meskipun tanaman pala dapat tumbuh sepanjang tahun, dalam iklim yang tepat, mereka tetap membutuhkan beberapa faktor lingkungan untuk tumbuh dengan baik. Tanaman ini membutuhkan suhu yang stabil, dengan suhu rata-rata antara 20–30 derajat Celcius, serta kelembapan tinggi. Pala juga memerlukan sinar matahari yang cukup, tetapi tidak langsung, dan tanah yang subur dan lembab. Meskipun tanaman pala dapat tumbuh sepanjang tahun, dalam kondisi yang tepat, ada periode tertentu di mana mereka lebih aktif. Pohon pala biasanya berbunga dan berbuah sepanjang tahun, tetapi puncak produksi buah-buah pala biasanya terjadi pada musim hujan, atau setelah musim kering berakhir. Hal ini karena tanaman pala membutuhkan air yang cukup untuk menghasilkan buah yang berkualitas. Jadi, meskipun tanaman pala dapat tumbuh sepanjang tahun, dalam iklim yang sesuai, mereka masih membutuhkan beberapa kondisi lingkungan yang stabil, dan beberapa faktor musiman, seperti kelembapan dan pasokan air yang mencukupi, untuk tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil panen yang optimal. Tanaman pala telah lama digunakan untuk menghasilkan rempah-rempah berharga yang dikenal sebagai pala. Namun, selain kegunaannya dalam industri rempah-rempah, tanaman pala juga memiliki potensi yang menjanjikan dalam berbagai aspek masa depan. Berikut ini adalah beberapa prospek tanaman pala masa depan. Yang pertama, keunggulan ekonomi. Tanaman pala memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena bijinya digunakan dalam industri makanan, minuman, parfum, dan obat-obatan. Dalam jangka panjang, permintaan akan pala diperkirakan akan terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan populasi global, dan peningkatan kesadaran akan manfaat kesehatan dari rempah-rempah alami. Ini dapat memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi petani dan produsen pala. Yang kedua, potensi pengembangan. Tanaman pala memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai aspek. Beberapa penelitian telah menunjukkan kemampuan tanaman pala dalam melawan bakteri, jamur, dan bahkan tumor kanker. Bahan aktif yang terkandung dalam pala, seperti myristicin, memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang kuat. Oleh karena itu, ekstrak atau senyawa turunan pala dapat digunakan dalam pengembangan obat-obatan baru, atau sebagai bahan tambahan alami untuk produk-produk kesehatan. Yang ketiga, inovasi industri makanan dan minuman. Rasa dan aroma unik pala telah menjadi daya tarik utama dalam industri makanan dan minuman. Dalam masa depan, diharapkan akan ada peningkatan dalam penggunaan pala sebagai bahan utama atau penambah dalam berbagai produk makanan dan minuman, seperti kue, roti, coklat, minuman bersoda, dan minuman beralkohol. Permintaan akan produk makanan dan minuman yang berkualitas tinggi dan alami semakin meningkat, dan pala dapat menjadi pilihan yang menarik bagi produsen. Yang keempat, pertanian berkelanjutan. Tanaman pala memiliki keunggulan dalam hal pertanian berkelanjutan. Pala tumbuh dengan baik di iklim tropis, dan dapat tumbuh dengan baik di tanah yang kualitasnya buruk. Selain itu, pala juga tahan terhadap hama dan penyakit tertentu, sehingga meminimalkan kebutuhan akan pestisida dan pengobatan kimia. Dalam konteks pertanian berkelanjutan, tanaman pala dapat menjadi alternatif yang menarik bagi petani, untuk diversifikasi tanaman dan meningkatkan keberlanjutan sistem pertanian. Yang kelima, pelestarian biodiversitas. Tanaman pala
adalah salah satu tanaman rempah-rempah berharga yang memiliki sejarah panjang dan penting dalam berbagai budaya. Dalam masa depan, pelestarian dan pengelolaan yang baik terhadap tanaman pala akan membantu menjaga keanekaragaman hayati dan warisan budaya yang terkait dengan tanaman ini. Melalui praktik pertanian yang berkelanjutan dan perlindungan habitat alami. Jadi, untuk teman-teman sekalian, khususnya yang tinggal di pedesaan dan punya lahan, saatnya untuk teman-teman bisa budidaya tanaman pala. Kenapa? Karena tanaman pala agak istimewa dari tanaman lainnya. Pohon pala bisa berbuah sepanjang tahun, dan itu artinya kita bisa panen per minggu teman-teman. Itulah kelebihan pala, bisa berbuah sepanjang tahun dan harganya lumayan tinggi. Biji pala kering paling rendah berkisar 35.000 per kilo, dan terlebih lagi bunga pala yang berwarna merah, harganya bisa mencapai 250.000 per kilonya. Tapi teman-teman sekalian, bukan berarti saya sudah sukses menjadi petani pala, karena saya juga masih pemula, masih terus belajar dan mempelajari cara menanam dan memelihara pohon pala, tapi berbekal ilmu yang masih sangat kurang, saya ingin menginspirasi teman-teman sekalian untuk membudidayakan tanaman pala, dan bisa saja nantinya, teman-teman jauh lebih sukses daripada saya. Amin.